Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rifki Dewadaru dari 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin awal kedatangan Belanda ke Nusantara dan latar belakang dan tujuan kedatangan Belanda ke Nusantara. Pada tahun 1595, tim ekspedisi dari Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman berangkat menuju kawasan Hindia Timur. Dari perjalanan itu, Cornelis de Houtman berhasil menemukan wilayah Indonesia sebagai sumber rempah-rempah yang lantas membuat Belanda mulai menjajah Indonesia. Pada tahun 1598, kedatangan bangsa Belanda pada tahun 28 November 1958 disebut dengan ekspedisi kedua yang berlabuh di Kesultanan Banten. B. Latar belakang dan tujuan kedatangan Belanda ke Nusantara. Latar belakangnya adalah kota Konstantinopel, faktor politik dan ekonomi. 2. Tujuannya yaitu menguasai perdagangan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Ibrahim dari kelas 11 IPA 1. Saya ingin membawakan materi jalur perdagangan bangsa Belanda. Pada tahun 1594, Barentes melalui pelayaran mencari daerah timur atau tanah Hindia melalui jalur lain. Walaupun dia ke utara atau ke barat, akan sampai ke timur juga. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat. Waktu itu di kerajaan Banten bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Tahun 1598, Van Heemskerck dan armadanya sampai di Nusantara, kemudian mendarat di Banten. Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Van Eyck, para penjajah itu sampai di Maluku pada tahun 1599. Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Selanjutnya, pelayaran Abel J. Tasman mencapai perairan di sebelah tenggara Australia pada tahun 1642. Ia menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Tasmania. Pelayaran William James yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marida Juhera Syahrani dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang poin-poin dari jalur lalu lintas Belanda ke Nusantara. Poinnya adalah kedatangan Belanda ke Nusantara. Maksud dari poin ini adalah diterima atau ditolak. Kedatangan Belanda di Indonesia pada akhir abad ke-16 awalnya untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, dan menyebarkan agama. Reaksi rakyat pribumi saat itu sangat beragam. Ada yang menolak, namun ada yang menyambut dengan baik, bahkan bekerja sama. Dikutip dari A History of Modern Indonesia,
Sains 1200 atau 2008 karya MC Rikvas, Belanda pertama tiba di Nusantara pada 1996 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Di Banten, tempat Belanda pertama mendarat di Nusantara, Belanda awalnya disambut dengan baik. Namun, sikap bangsa Belanda yang kerap memaksa akhirnya diusir oleh Kesultanan Banten. Lalu, pada tahun 1598, Habsburg dan armadanya sampai di Nusantara, lalu mendarat di Banten. Habsburg dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun mulai menyambut kedatangan orang-orang Belanda. Jadi, kesimpulan dari materi saya adalah berdasarkan yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa reaksi rakyat pribumi saat itu sangat beragam. Jadi, ada beberapa rakyat pribumi yang mencurigai sikap Belanda dan kedatangannya. Namun, ada juga yang menolakkan dan bahkan ada yang bekerja sama. Presentasi dari saya semoga dapat memahami dan menjadi manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilo Pamela dari 11 MIPA 1, ingin mempresentasikan tentang jalur yang dilalui Belanda ke Nusantara. Bangsa Eropa datang ke Asia karena mereka ingin berdagang, menyalurkan jiwa penjelajahan, dan menyebar agama. Bangsa Eropa mencari jalan baru hingga mengarungi samudera, yang pelopornya adalah bangsa Portugis dengan bangsa Spanyol. Portugis dan Spanyol berhasil menguasai wilayah pelayaran hanya untuk kekayaan. Negara Indonesia adalah negara yang daerah-daerahnya banyak yang menghasilkan rempah sehingga menjadi perebutan para bangsa. Dan pada akhirnya, bangsa-bangsa Eropa berhasil menjajah negara Indonesia. Pada tahun 1595, Lins Kotel berhasil menemukan tempat-tempat di Pulau Jawa yang bebas tangan dari Portugis dan memiliki banyak penghasil rempah-rempah untuk diperdagangkan. Mereka mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Nusantara melalui Selat Sunda hingga tiba di Banten. Tetapi armada Belanda ini tidak terima dengan sikap Banten yang kasar, sedangkan hubungan Banten dengan Portugis pun berjalan dengan baik-baik saja. Pada tahun 1568, Van Heemskirk dengan armadanya sampai di Nusantara dan mendarat di Banten. Dan rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang Belanda. Belanda pun memulai aktivitas mereka dengan perdagangan, dan kapal-kapal mereka sudah mulai berlayar ke timur dan hingga di Tuban. Kedatangan orang Belanda juga diterima baik oleh Maluku. Pada akhirnya, pedagang-pedagang Belanda semakin banyak yang datang ke Maluku dan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Patricia dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia. Yang melatar belakangi Belanda ke Indonesia adalah karena kota Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 Masehi. Sehingga rempah-rempah di Eropa menjadi mahal karena jumlahnya dibatasi oleh Turki. Faktor politiknya yaitu ingin mengalahkan Turki dari belakang serta ingin meneruskan perang salib di dunia timur. Faktor ekonominya ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Selain faktor politik dan ekonomi, Belanda juga bermaksud menyebarkan pengaruh Renaissance agama Nasrani dan bidang sosial serta budaya. Faktor lainnya karena dikuasainya Portugis oleh Spanyol tahun 1580 sehingga Belanda mengalami kesulitan mencari rempah-rempah di pelabuhan Portugis. Dalam perang 80 tahun antara Spanyol dan Belanda, Portugal berhasil ditaklukkan oleh Spanyol dan perdagangan Belanda di sana dilarang. Belanda berusaha sendiri mencari jalan ke Asia
jalan sebelah utara Rusia dan Siberia gagal. Jalan mengelilingi Afrika berhasil mereka pelajari dari bangsa Portugis, lalu berlayar melalui rute ini ke Asia. Kapal-kapal Belanda tidak berlayar ke India, melainkan langsung ke Jawa. Tepatnya pada tahun 1589, pertama kali Belanda berlabuh di Banten. Yang menjadi pokok yaitu ekspor cengkeh dari Ternate, Ambon dan Seram, pala dari Banda dan lada dari Sumatera, Banten, serta Malaka. Sedangkan impor barang timur, diantaranya porselin dan sutra dari Tiongkok, kapas dari India, dan permadani dari Persia. Hanya Bantenlah yang mempunyai barang dalam negeri, yaitu lada. Jawa sendiri tak menghasilkan buat pasar dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildayo Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang wilayah kekuasaan Belanda. Indonesia menjadi koloni Belanda pada tahun 1600-an hingga 1945. Bukan hanya Indonesia, tapi masih ada negara lain yaitu Amerika, Eropa, bahkan Afrika, dan negara-negara lain, yaitu seperti yang pertama Suriname. Suriname bagi Belanda yaitu surga karena wilayahnya bagus untuk ditanami. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor, Belanda memperbudak jutaan orang. Beberapa budak dikirim dari wilayah Indonesia. Maka dari itu Suriname ada suku Jawa. Dan yang kedua yaitu Brazil. Negara ini diawali dijajahi oleh Portugis. Namun karena ada perserangan dan pertempuran yang sangat sengit, jadi negara ini dijajahi oleh Belanda pada tahun 1630 hingga 1654 dan mendapati julukan yaitu New Holland atau Belanda Baru yang diwilayahi oleh Amerika Latin. Dan yang ketiga ada India. Belanda memperbesar sayap pada abad ke-17 untuk sampai ke India dan akhirnya membuat koloni baru hampir semua di wilayah India. Dan yang keempat yaitu Malaka, Malaysia. Belanda di wilayah ini pada tahun 1641 hingga 1823 dan Belanda berkutat di sana cukup lama dan akhirnya berfokus untuk ke Indonesia yaitu Batavia. Dan yang kelima yaitu Afrika Selatan. Di sana wilayahnya untuk memperbanyak budak dan orang hitam dianggap tidak berguna karena warna kulitnya tidak berwarna putih. Terima kasih.